Oh, kedengeran ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, ahul muslim wal muslimat dimanapun berada, khusus warga atau masyarakat kota Cilegon dan umumnya masyarakat Banten. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kitaballah wa sunnata rasulih. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, sahabat media dimanapun yang berada, yang alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita semua masih dilimpahkan keistiqomahan, ketetapan iman, Islam wal ihsan, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara-perkara yang membutakan mata kita, yang membutakan hati kita, sehingga kita ragu dan takut menyatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun musuh-musuh Allah yang berusaha memadamkan cahaya-cahaya Allah, maka ia akan terhabisi oleh makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga utamanya kita senantiasa, entah itu yang diberikan tetapan iman, entah itu yang masih jauh daripada cahaya iman dan Islam, kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan pada paduka mulia Sayyidul Anam Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita, mengenalkan kita apa itu ajaran syariat Islam yang sebenar-benarnya sembunyi murninya, tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar, mencampurkan yang hak dan yang batil. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan sebagai pengikutnya yang menghitamkan yang putih, yang memutihkan yang hitam, yang menyatakan batil padahal itu hak, yang menyatakan hak padahal itu batil. Ikhwan fillah, sahabat media dimanapun yang berada, di sini Al-Fakir dimana sebagai khodim Majelis Badar Jalali, yang pada hari ini sampai malam hari ini, sebelum Al-Fakir izin berbagi kehasanahan khususnya nasihat buat Al-Fakir pribadi, Al-Fakir izin menyampaikan kabar gembira untuk semua masyarakat Cilegon, umumnya masyarakat Banten, di khusus umat Islam. Insya Allah mohon doakan kami bahwa kami mewakili masyarakat Cilegon telah menyampaikan aspirasi, telah menyampaikan keresahan-keresahan masyarakat, keresahan umat, yaitu perihal penyakit masyarakat, terutamanya khususnya tentang membandelnya tempat-tempat hiburan malam di kota Cilegon, yang sampai saat ini orang tua, seorang ayah, seorang ibu tentu amat khawatir ketika melintasi suatu wilayah yang dulunya adalah kota santri, naudzubillah min dalik, dikelilingi oleh tempat-tempat hiburan malam. Di sana ada perjudian, di sana ada mabok-mabokan, di sana ada tempat kemaksiatan, perzinahan, dihantui para orang tua, dihantui bahwa karakter-karakter anak-anak mereka dengan kebejatan-kebejatan moral. Maka mari bersama-sama kita doakan surat dan petisi yang kita ajukan hari ini kepada Bapak Wali Kota Cilegon
kepada Ibu Bupati Serang, Ketua DPRD Kota Cilegon, Ketua DPRD Kota Serang, Ketua DPRD Kabupaten Serang, sekaligus tembusan kepada Bapak Gubernur Banten, menyampaikan isi aspirasi, jeritan masyarakat, jeritan seorang ayah dan ibu yang mana khawatir ketika anaknya menyaksikan gemerlapnya tempat hiburan malam di Kota Cilegon dan di Kabupaten Serang yang ada di Jalan Lingkar Selatan dan di sepanjang Kota Cilegon. Inilah jeratan para dokter-dokter yang menangani HIV dan AIDS, di mana masyarakat Cilegon dihantui dengan penyakit yang lebih menakutkan daripada corona, yaitu HIV dan AIDS. Maka mari berdoa. Pastinya kita berhusnudon bahwa Bapak Wali Kota Cilegon, Ibu Bupati Kabupaten Serang, dan Bapak Gubernur Banten tentu mempunyai hati nurani untuk mewujudkan sebagai Banten yang bertakwa. Sehingga kami berharap agar segera ditindak, agar segera diproses surat dan petisi yang telah kami ajukan. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Maka di sini saya Al-Fakir selaku khadim Majelis Badar Jalali izinkan berbagi hasanah, khususnya nasihat buat Al-Fakir pribadi, khususnya wasiat buat Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada ikhwan muslimin sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada tatanan tutunan syariat Islam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah secara mutlak, secara kafah, tidak bisa ditawar-menawar, tidak ada kompromi. Yang hitam adalah hitam, yang putih adalah putih. Siapapun itu, apapun profesinya, seorang pelajar kah ia, seorang pendidik kah ia, seorang santri kah ia, seorang ustadz kah ia, seorang kiai kah ia, maka tidak ada yang boleh dan tidak ada yang berani-berani menyembunyikan hukum. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Maka sedikit di mana Al-Fakir mengupas daripada dalam kitab takrib, di mana 4 imam madhab semuanya sepakat bahwa yang namanya kemungkaran, yang namanya kemaksiatan, minum-minuman khamr, perzinahan, segala yang menimbulkan syahwat adalah mereka semua sepakat itu bertentangan dengan akidah. Tidak ada tawar-menawar dan itu bagian daripada mujma' alaih. Apapun dan sebesar apapun upetinya, sebesar apapun pajaknya, pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat wajib menolak pemberian upeti yang mana berefek mengizinkan berdirinya, bersebarnya tempat-tempat hiburan malam. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka ada sedikit kisah di mana kisah ini adalah yang menyentuh kami selaku kalangan santri. 22 Oktober dicetuskannya salah satu fatwa, yaitu seruan jihad. Saat itu saya kami membaca artikel, ada seorang santri di mana dia sebelum melanjutkan peperangan, dia minta izin kepada kiainya. Tapi begitu takzimnya, seorang santri itu hanya mencium sorban daripada seorang kiai, yang tak lain dan tak bukan kiai tersebut adalah guru kita semua, orang-orang yang kita cintai, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dicium itu sorban daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka dengan ketekunannya, dengan keyakinannya menjalankan fatwa Hadratus Hasyim Syekh Asy'ari bahwa membela tanah air adalah bagian dari jihad, bahwa akidah adalah tidak ada tawar-menawar. Begitupun dengan kemungkaran tidak ada kompromi, kemungkaran tidak ada deal-dealan, kemungkaran tidak bisa ditawar dengan upeti, kemungkaran tidak bisa ditawar dengan kepentingan perut, kemungkaran tidak bisa ditawar dengan kepentingan dapur, kemungkaran tidak bisa ditawar dengan kepentingan pendaringan. Kemungkaran adalah hal yang mutlak, wajib kita ingatkan, wajib kita perangi, dan utamanya wajib kita doakan. Maka kami mengajak mewakili wadah Gebrak, Gerakan Bersama Anti Maksiat, di dalamnya ada beberapa elemen masyarakat, beberapa perwakilan jamaah DKM dari Kota Cilegon, dari Kabupaten Serang. Mari bersama-sama, wahai para santri, wahai para ustadz, wahai para aktivis Islam, jika memang kita dan kalian mengaku muhibbinnya Hadratus Hasyim Syekh Asy'ari, jika memang kita dan kalian mengaku pencinta pendiri Nahdlatul Ulama, tentu harusnya ruhul jihad itu harus dibangkitkan, tentu harusnya ruhul jihad itu harus dihidupkan, dan pastinya ruhul jihad
yang berproses secara prosedur kenegaraan. Dan pastinya ruhul jihad yang tidak bertentangan kenegaraan. Kita dorong para penguasa, kita dorong para aparat, wali kota, bupati, gubernur, dewan, agar berani menjalankan aturan undang-undang yang sudah dibuat. Jangan sampai mereka semua dihantui oleh setan-setan yang berbentuk uang. Jangan sampai mereka dihantui oleh setan-setan yang berbentuk jabatan. Mari kita doakan mereka, kita berhusnudzon pada mereka, bahwasanya mereka juga akhul muslim, mereka sama bersyahadat, nabinya sama, Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaan adalah kepada kita semua yang masyarakat, kita selaku santri, kita selaku ustadz, kita selaku kiai, jangan membingungkan para penguasa, sembarangan mengeluarkan fatwa, yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka kami di sini selaku perwakilan masyarakat dan saya selaku khadim Majelis Badar Jalali, mari kita bertafakur diri. Bukankah dulu terjadinya geger Cilegon? Seorang pejuang besar, seorang revolusioner besar, pejuang yang ditakut di dunia, Kiai Haji Wasid, yang mana tercetusnya peperangan geger Cilegon dikarenakan beliau memberantas kemusyrikan, menebang pohon di mana pohon tersebut dijadikan sesembahan oleh sebagian oknum masyarakat. Dan apa bedanya kemungkaran dengan kemusyrikan? Maka saya selaku santri, selaku al-fakir, mempertanyakan kepada para santri-santri yang lain yang lebih tinggi ilmunya, kepada ustadz-ustadz yang lebih tinggi ilmunya, kepada kiai-kiai yang mempertanyakan lebih tinggi ilmunya, apakah kemungkaran dan kemusyrikan itu memiliki kadar yang berbeda? Jika kemungkaran tidak memiliki kadar yang berbeda, tentu para santri, tentu kawan-kawan para santri, tentu para guru, para ustadz, para guru kami, para kiai, mohon doakan kami, mohon ada bersama di samping kami. Insya Allah perjuangan ini adalah langkah kita, rindunya kita, rasa cintanya kita. Cilegon, Kabupaten Serang, khususnya di tanah Banten, benar-benar memiliki jati diri sebagai jati diri tanah santri, tanahnya ulama. Kita rindu kota Cilegon yang mana dikenal dengan kota santri. Kita rindu tanah Banten itu yang memiliki jati diri sebagai jati diri santri. Bukankah Banten itu memiliki logo Banten yang bertakwa? Apakah ini bagian implementasi sebagai Banten yang bertakwa? Maka para hadirin, para ikhwan fillah, para sahabat media, dimanapun berada, khususnya di kota Cilegon dan Kabupaten Serang, para santri, jika memang kita merasa sebagai muhibbinnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tentu kita tidak boleh membeda-bedakan mana kemungkaran dan mana membela tanah air. Karena pada hakikatnya membela tanah air dan memenangi kemungkaran adalah sama-sama, yaitu minal iman. Maka hal yang amat terbalik, kita mengaku muhibbinnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita mengaku muhibbinnya Nahdlatul Ulama, tapi kita para santri diam menyaksikan kemungkaran. Tapi kita para ustadz acuh menghadapi kemungkaran. Tapi kita para kiai membiarkan kami para santri, kemana kami mengadu? Seolah-olah kami tidak ada tempat mengadu. Bukankah dulu santri saat ingin melakukan resolusi jihad mencium sorbannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena begitu taatnya beliau kepada pendiri Nahdlatul Ulama, maka kami rindu di mana marwah-marwah perjuangan santri, lalu khususnya bil khusus masyarakat Cilegon, bil khusus masyarakat Banten. Bukankah dulu tercetusnya peperangan geger Cilegon disebabkan Kiai Haji Wasid menebas kemungkaran, yaitu salah satu pohon yang ditebas oleh beliau dan teman-teman perjuangannya, karena itu menyebabkan kemusyrikan. Lalu jika masyarakat Cilegon yang memang benar-benar berdarah Cilegon, yang benar-benar menggelorakan perang geger Cilegon, kenapa kita diam? Apakah karena kita takut? Apakah karena kita takut dapur kita tidak mengalir terus? Apakah karena kita takut jabatan kita hilang? Apakah karena kita takut karena urusan perut? Wahai para santri, wahai teman-temanku bil khusus yang berdarah Cilegon dan berdarah Banten umumnya, dan khususnya semua kaum muslimin, bukan hanya orang Cilegon saja, bukan hanya orang-orang Banten saja, semua sepakat, selagi ia muslim, selagi ia mukmin, silahkan. Jika ada kita temukan ada yang namanya minum-minuman khamr, perzinahan, itu dibolehkan oleh agama, maka Anda termasuk orang-orang atau kita termasuk orang-orang yang memang layak untuk mendukung tempat hiburan malam. Tapi jika tidak ada, ikhwan fillah, mari kita semua berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar hati kita ini dijaga oleh Allah taala.
agar kita seorang santri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita seorang ustadz dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita seorang kiai yang memiliki fatwa-fatwa ilmu yang tinggi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari besarnya nafsu, dari jahatnya nafsu, dari kekhawatiran isi perut, dari kekhawatirannya anak istri. Mari bersama-sama kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka pada sahabat-sahabatku media khusus dulu pura di kota Cilegon, mari bersama-sama kita semangatkan ruhul jihad yang sudah difatwakan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Tentunya fatwa jihad yang mana melalui jalur-jalur prosedur yang sudah diatur negara. Tentunya ruhul jihad yang sudah diatur oleh negara dan kita pasrahkan kepada pemerintah setempat dengan kita awasi, insya Allah mereka semua aparat hukum, Satpol PP, Wali Kota, Bupati Serang, Gubernur Banten, tentunya mereka lebih paham, tentunya mereka memiliki hati nurani. Wahai Bapak Gubernur, wahai Ibu Wali Kota, wahai Bapak Wali Kota, wahai Ibu Bupati Serang, wahai semua para pejabat, semuanya kita semua tentunya masih memiliki hati nurani. Maka ketentuan di mana dan mau kemana dibawa generasi muda di kota Cilegon ini adalah menjadi wasilah ada di tangan kalian, ada di tanda tangan kalian. Salah kalian menentukan tanda tangan, maka secara tidak langsung neraka akan menanti kalian. Wahai para santri, wahai para ustadz, wahai para kiai, diam dan bungkam kalian untuk menyatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Maka kita ini para santri, maka para ustadz guru-guru kita yang paling pertamalah yang akan dijeburkan ke dalam neraka. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Maka kami menyampaikan hal seperti ini tak lain dan tak bukan adalah rasa cinta kami kepada antum semuanya, rasa cinta kami kepada kita semua. Kami sayang kepada penguasa kita, kami sayang kepada ustadz-ustadz kita, kami sayang kepada para kiai kita, kami sayang kepada para santri-santri kita, agar daerah kita, kota Cilegon, Kabupaten Serang, umumnya tanah Banten ini menjadi tanah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan kami semoga Allah ijabah, Allah gerakan hati Bapak Gubernur Banten, Allah gerakan hati Ibu Bupati Serang, Allah gerakan hati Bapak Wali Kota Cilegon beserta jajaran anggota dewan berani mendukung dan menegaskan kepada penguasa, mohon Bapak Dewan jalankan segala perangkat-perangkat tugas Anda, yaitu sebagai controlling, menyampaikan aspirasi masyarakat. Cukup berhenti perbedaan hal politik. Hari ini yang paling urgen adalah hal akidah dan hal moral. Karena bangsa yang baik, bangsa yang hebat adalah ketika memiliki generasi-generasi yang bermoral dan bermartabat. Wallahu a'lam. La muwafiq aqwamit thoriq. Ya nafsi wa yakum bitaqullah. Mohon doanya hari ini kami akan menuju perjalanan pulang dan kami baru saja berada dari kaki Gunung Karang Banten. Insyaallah dengan karomah orang-orang soleh yang ada di Gunung Karang Banten ini sebagai selaku sejarah bahwa Gunung Karang adalah titik terakhir di mana berdirinya kerajaan atau Kesultanan Banten. Mohon doakan kami, semoga kami dan kita semua tetap dalam naungan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir Andika Majid Rizki selaku khadim Majlis Badar Jalali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.